Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapan kalian menyaksikan video pembelajaran ini. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal sebagai latihan dari materi metabolisme yang sebelumnya sudah kita bahas. Beberapa soal ini merupakan soal-soal yang memang konsep dasar dari materi metabolisme. Jika memang butuh soal yang lebih secara tingkatan lebih apa ya bahasa sekarang soal hot ya, nanti mungkin bisa kita lihat di video-video selanjutnya. Sekarang kita coba latihan soal dari beberapa konsep dasar di materi metabolisme. Oke, yang pertama, enzim memiliki sifat sebagai berikut kecuali. Nah, oh ya, soal yang kita bahas adalah soal-soal pilihan ganda. Nantinya beberapa merupakan soal-soal yang ditemukan di beberapa ujian masuk ya, seperti ada dari UN ataupun dari SNMPTN atau sorry, SBMPTN ya, salah satu namanya SBMPTN ataupun UTBK. Nah, pertanyaan pertama, enzim memiliki sifat sebagai berikut kecuali. Yang harus digarisbawahi terlebih dahulu adalah kecuali, yang berarti yang merupakan jawaban adalah bukan merupakan sifat enzim. Yang kita lihat yang A, berperan sebagai biokatalisator. Apakah benar? Ya. Enzim berperan sebagai biokatalisator, yang artinya dia mempercepat reaksi. Ya, mempercepat reaksi secara alami. Lalu yang kedua, bekerja pada suhu dan pH tertentu. Apakah benar? Ya, ini benar. Karena kan kalau digambarkan di dalam grafik sendiri, ya, baik suhu ataupun pH, enzim mempunyai suhu optimum. Jadi misalkan ini secara grafik ya, grafiknya kan hampir semuanya kayak gini ya. Nah, dia punya suhu optimum ataupun bisa lebih tinggi lagi ataupun lebih drastis lagi. Nah, yang C, kerjanya dipengaruhi oleh ketersediaan air. Iya, benar. Jadi air digunakan sebagai terkadang digunakan sebagai substrat dari enzim tersebut. Lalu yang D, terdiri dari zat protein. Iya. Ingat yang enzim, holoenzim, koenzim, nah itu diingat konsepnya ya. Nah, yang E, setiap enzim dapat bekerja untuk berbagai zat. Apakah benar? Salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena enzim itu kerjanya adalah kerja spesifik. Ya, dia kerjanya spesifik. Apa maksudnya spesifik? Maksudnya adalah ingat teori enzim lock and key, yang berarti gembok sama kunci. Satu kunci biasanya hanya dapat digunakan untuk satu gembok ya, satu lock. One key for one lock. Nah, itu adalah sifat dari enzim. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, metabolisme dibedakan menjadi dua berdasarkan kebutuhan energi dan reaksinya. Nah, metabolisme ya tentu kalau ketemu soal kayak gini sebenarnya jawabannya harus sudah sangat jelas, namanya juga metabolisme, ya kan? Berarti otomatis belakangnya juga bolisme ya. Ada dua, ada anabolisme, ada katabolisme. Ada semoga masih ingat ya. Anabolisme kan berarti dia apa? Penyusunan ya, penyusunan. Sementara kalau katabolisme dia adalah pembongkaran atau penguraian. Sekarang kita coba identifikasi deh. Kalau respirasi aerob dan respirasi anaerob tentu sesuai namanya. Dia merupakan contoh dari atau dibagi atas respirasi tadi ya. Respirasi terbagi jadi dua, ada aerob, ada anaerob. Dia berdasarkan kebutuhan oksigen. Kalau ini butuh oksigen, kalau anaerob tidak butuh oksigen. Kalau yang C, fotosintesis dan respirasi, nah ini merupakan contoh dari jawaban yang B. Fotosintesis merupakan contoh dari anabolisme, sementara respirasi merupakan contoh dari katabolisme. Nah, kalau yang D, fotosintesis dan fermentasi, sama dia kayak yang C, ya. Fermentasi itu contoh dari katabolisme ya. Ya, termasuk respirasi juga, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen atau dia baru bisa berlangsung kalau tidak ada oksigen. Nah, yang E, kemosintesis dan fotosintesis sesuai namanya. Kemosintesis dan fotosintesis tadi sudah disebutkan,
Keduanya ini atau yang melakukan sintesis biasanya atau hampir semuanya dia merupakan contoh dari anabolisme. Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya. Nah, reaksi respirasi yang berlangsung pada tahap pertama adalah, tentu, kata kunci di sini adalah reaksi respirasi yang berlangsung pada tahap pertama. Pertama kali respirasi itu dimulai, bagaimana caranya? Ingat, baik mau dia respirasi aerob ataupun anaerob, semuanya diawali oleh satu proses yang sama. Makanya dalam soal ini tidak disebutkan. Mungkin nanti kalau yang nggak kan biasanya akan nanya, Pak, ini maksudnya respirasi aerob atau anaerob? Nah, kan? Jawabannya adalah dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Jadi baik aerob ataupun anaerob, keduanya diawali oleh proses yang sama. Apa prosesnya? Ingat, kalau aerob dia terbagi jadi 3 atau 4 ya. Terkadang ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Sama-sama benar seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa video live streaming. Jadi yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada reaksi antara ya, atau sering disebut juga dekarboksilasi oksidatif. Nah, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang keempat adalah sistem atau transport elektron. Ya. Tapi terkadang yang ini terkadang jadi pengecualian sendiri nih, si dekarboksilasi oksidatif, ya, karena dibilang tempatnya sama dengan siklus Krebs atau dia tidak menghasilkan ATP, hanya merupakan reaksi antara. Hanya terkadang cuma disebutin glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, berarti kalau kayak gini, kalau sudah gini kan jelas ya, berarti yang pertama apa? Glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis adalah sesuai namanya, gliko dan lisis, yang artinya lisis itu pemecahan. Jadi glikogen atau glukosa yang dipecah. Baru kemudian masuk ke tahap yang selanjutnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut nomor selanjutnya. Nah, berikut ini pernyataan yang benar mengenai glikolisis. Nah, nyambung ya. Sekarang pertanyaannya kecuali. Berarti kalau kecuali ya berarti yang salah yang kita cari. Yang A, pemecahan glukosa membentuk asam piruvat. Ini benar. Terus kemana asam piruvatnya? Kemudian asam piruvatnya akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Ya kan? Nah, yang kedua, terjadi di sitoplasma. Apakah benar? Iya, benar. Ingat, dari 3 proses atau 4 proses tadi, si glikolisis ini merupakan yang berbeda banget ya. Karena dia di sitoplasma, sedangkan proses yang lain terjadinya bukan di sitoplasma, tapi di mitokondria ya. Yang C, pada prosesnya menghasilkan 4 ATP dan memerlukan ATP 2 ATP. Nah, ini benar. Pak, tapi di beberapa sumber saya baca menghasilkan 2 ATP. Itu benar juga, karena kalau yang biasanya hanya menulis 2 ATP, berarti dia sudah dikurang, atau ibaratnya udah hasil bersih. Kalau 4 ATP ini masih hasil kotor. Kalau orang ekonomi bilang ini brutonya. Kalau yang 2 ATP itu neto. Nah, kan karena kenapa? Karena dari bruto atau hasil kotornya tadi yang 4 ATP ini, dia akan dipakai sebagai modal lagi banyak 2 ATP. Nah, yang D, memerlukan oksigen. Apakah benar? Salah. Loh, Pak, tapi kan dia termasuk tahapan respirasi aerob. Ya, tapi dia juga termasuk tahapan respirasi anaerob, yang berarti saat kondisi tidak ada oksigen pun dia tetap bisa berlangsung. Gitu ya. Salah. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Yang E benar, dihasilkan 2 NADH. Nantinya akan diubah di sistem transport elektron. Yang selanjutnya, sebelum siklus asam sitrat, asam piruvat yang diproduksi pada glikolisis diubah menjadi sebelum siklus asam sitrat. Nah, ini nama lain dari siklus Krebs ya. Jadi dia punya 2 nama. Ada asam sitrat, ada siklus Krebs. Kalau asam sitrat, kenapa dinamakan asam sitrat? Karena
hasil pertama dari siklus ini adalah asam sitrat. Kenapa namanya, atau kenapa kalau yang siklus Krebs, kenapa namanya siklus Krebs? Karena penemunya adalah Pak Krebs. Nanti bisa dicari lah ya, siapa itu Pak Krebs. Nah, berarti sebelum siklus asam sitrat atau siklus Krebs, berarti kan tadi reaksi ketiga. Glikolisis merupakan reaksi yang pertama. Ini yang pertama, ini yang ketiga. Berarti kalau kayak gitu, berarti kan proses yang kedua. Apa namanya proses yang kedua? Yang kedua, nama prosesnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Kita tulis dulu ya, biar begini. Dekarboksilasi oksidatif. Nah, asam pirufat yang tadi diproduksi di glikolisis saat masuk DO, dia akan menghasilkan satu senyawa antara. Jadi itu semacam syarat supaya siklus Krebs bisa berlangsung, bahan bakunya. Nah, apa nama senyawanya? Namanya adalah asetil koenzim A. Yang B. Bukan etanol karena dia tidak melibatkan alkohol, juga bukan sitrat, ya, karena walaupun tadi karena asam sitrat hasil pertama. Ini typo nih, oksidasi pirufat ya. Oksidasi pirufat itu nama lain dari DO. Ya. Kalau koenzim A ya nama bukan hasilnya ya. Jadi jawabannya adalah B, asetil koenzim A. Asetil koenzim A juga biasanya dia jadi semacam titik temu dari berbagai metabolisme. Biasanya dari metabolisme 3 zat utama tubuh, yaitu lemak, siapa lagi? Protein, dan karbohidrat. Nah, itu dia biasanya jadi titik temu tuh. Kalau di Jakarta beberapa waktu lalu sempat jadi soal USBN. Kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Berikut ini merupakan proses pengubah glukosa menjadi CO2 dan H2O kecuali. Ya, jadi yang salah ya. Yang mana jawabannya? Yang C. Karena yang C bukan merupakan proses pengubahan glukosa. Atau dekarboksilasi reduktif itu nggak ada. Yang ada tadi dekarboksilasi oksidatif. Ini proses pertama. Ini udah berurutan nih. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya, produk dekarboksilasi oksidatif pada respirasi aerob. Nah, tadi kan ya hasilnya apa aja. Sekarang kita lihat. Yang E salah. Salahnya di mana? CoA. Ini bukan nama hasilnya ya. Lalu yang mana lagi? Yang D salah. Salahnya di mana? Salahnya di pirufat. Oke, lalu yang mana yang benar? Yang benar adalah yang C. Asetil CoA dan CO2 atau karbon dioksida. Ini koenzim A bukan merupakan hasil ya, tapi dia merupakan enzim yang dipakai dalam proses DO itu sendiri. Oke. Selanjutnya, karbon dioksida sebagai produk samping dari respirasi anaerob yang dilakukan oleh ragi Saccharomyces sp. Berasal dari perubahan. Oke. Yang pertama kali harus diidentifikasi adalah dia respirasi anaerob atau fermentasi ya. Karena secara umum materinya membahas hanya fermentasi. Nah, fermentasi yang kita pelajari ada dua. Ya kan? Ada fermentasi alkohol. Ya kan, fermentasi alkohol, ada fermentasi asam laktat. Nah, terus dikasih tahu clue-nya lagi. Clue-nya lagi adalah oleh ragi Saccharomyces sp, yang berarti dia mikroorganisme, bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan manusia. Berarti di antara dua fermentasi ini yang mana yang merupakan atau dilakukan oleh mikroorganisme? Jawabannya adalah yang pertama, fermentasi alkohol gitu. Nah, berarti kalau ada kata-kata asam laktat bisa kita hilangkan, ada nggak? Nggak ada. Oke.
dalam fermentasi asam alkohol ini kan berarti ada proses yang terjadi. Dalam sebuah proses tentu ada yang dibutuhkan sama hasilnya. Nah, ini kan ditanyakan seperti itu ya. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah tentu, ingat konsepnya, fermentasi itu selalu diawali oleh glikolisis. Gitu kan? Fermentasi alkohol ini pertama kalinya diawali oleh glikolisis. Nah, apa hasil dari glikolisis? Hasilnya adalah asam pirufat. Nah, kan berarti kira-kira yang mana yang bisa kita hilangkan dulu? Yang A berarti salah ya. A sama B salah. Kenapa salah? Karena asam asetat bukan bahannya. Tadi udah dibilang kan asam pirufat ya bahannya ya. Kalau yang E, glukosa menjadi asam pirufat. Apakah benar? Ini benar, ada prosesnya, tapi bukan fermentasi alkohol. Ini adalah proses sebelumnya, yaitu tadi glikolisis. Jadi tinggal C sama D nih. Ya udah, ini kan udah benar asam pirufat menjadi, nah ambil tadi sesuai namanya. Namanya adalah fermentasi alkohol. Ya berarti yang dihasilkan adalah alkohol. Nah, jawabannya yang C. Oke, lanjut lagi. Ada beberapa lagi kalau saya nggak salah. Dan selanjutnya glukosa merupakan sumber energi pada makhluk hidup. Ya, benar ya. Saya sepakat untuk itu ya. Energi yang terkandung dalam glukosa berasal dari transformasi energi cahaya matahari. Oke. Kuncinya udah ketahuan ya. Berarti glukosa hanya merupakan sebuah awalan. Nah, proses transformasi energi cahaya matahari menjadi glukosa dilakukan oleh. Berarti ini sebenarnya dua kali mikir. Yang pertama ditanyakan adalah nama prosesnya apa. Baru kemudian kita bisa tahu dia terjadi di mana. Transformasi energi cahaya matahari kan berarti cahaya matahari yang diubah. Ya, cahaya matahari yang diubah menjadi sesuatu, yaitu menjadi glukosa. Ya, tentu nama prosesnya ini apa? Fotosintesis. Oh, jangan di situ. Nah, fotosintesis terjadinya di mana? Fotosintesis terjadinya di kloroplas. Gitu ya. Mitokondria bukan, dia respirasi. Sitokrom kurang pas, dia bisa lebih umum lagi itu kloroplas. Bakteri belerang dia kemosintesis, ribosom, nanti terpakai di sintesis protein. Nah, selanjutnya, apa yang menyebabkan kram otot dan kelelahan? Nah, kram otot dan kelelahan kalau kamu suka olahraga, kalau olahraga kelamaan kan nanti pegel ya, bisa bikin kram. Nah, berarti kalau seperti itu, kenapa bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi karena fermentasi. Jadi kondisinya adalah kita pada kondisi normal kan bernafas atau menghasilkan energi melalui respirasi aerob ya. Melalui respirasi aerob itu ada kandungan oksigen yang masuk. Di saat kita berolahraga, otomatis oksigen atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida akan berlangsung sangat cepat. Sehingga dalam fase yang lama itu bisa mengakibatkan kita kekurangan oksigen. Otomatis kalau oksigennya masuk kurang, karena kita kan sampai ngapapan ya, sampai ngos-ngosan, karena kadar oksigen yang masuk kurang, otomatis yang masuk ke dalam sel juga berkurang. Ya, sedangkan kondisinya adalah sel harus tetap menghasilkan energi supaya kita bisa terus bergerak, supaya kita bisa terus bernafas dan lain-lain. Nah, karena tadi oksigennya kurang, tapi sel tetap harus menghasilkan energi, sel akan beralih dan masuk ke fase yang ini, fermentasi. Karena fermentasi tidak membutuhkan oksigen. Nah, tadi ingat, fermentasi ada dua kan? Ada alkohol sama ada asam laktat. Kalau alkohol terjadinya di mikroorganisme. Ya, sementara kalau asam laktat dia terjadinya di manusia. Nah, sama-sama M. Nah, ini mikroorganisme, ini manusia. Ya udah, berarti jawabannya yang B. Bukan asam laktat di otot. Lanjutkan. Oh, sudah selesai. Oke, berarti untuk
Kemudian soal metabolisme cukup sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jika memang dirasa Pak kurangnya soalnya masih kurang, nanti mungkin akan saya buatkan video lagi jika masih ada waktu luang. Oke, sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menyaksikan. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.